Perfeksionis, kelebihan atau kekurangan? Setiap orang memiliki karakter yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Setiap karakter manusia tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Tidak terkecuali dengan karakter perfeksionis. Baik, menurut Wikipedia, perfeksionis adalah sebuah pandangan yang dimiliki oleh seorang perfeksionis yang meyakini bahwa seseorang harus menjadi sempurna untuk mencari kondisi terbaik, baik itu dalam aspek fisik maupun non-materi. Definisi ini diamini oleh Jennifer Kronberg, seorang psikolog dan terapis, yang mengatakan bahwa perfeksionis adalah sebuah dorongan dari dalam diri untuk terus-menerus memiliki kehidupan yang berjalan sempurna. Dalam setiap mimpi, sifat perfeksionis memiliki manfaat dan kekurangan, tergantung dari sudut pandang kita dalam melihatnya. Nah, apa aja sih manfaat dan kekurangannya dari seorang perfeksionis? Jadi, yang pertama itu memiliki standar dan kualitas yang tinggi, sehingga kamu akan kerja 2 kali lebih banyak dari orang lain. Seseorang yang perfeksionis mempunyai standar dan kualitas yang tinggi. Dalam segala hal, ia nggak akan merasa puas dengan melakukan sesuatu hal yang biasa aja atau belum memenuhi standar minimum versinya. Ya, oleh karena itu, ia akan melakukan pekerjaan sebanyak yang ia perlukan untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, sangat teliti. Nah, namun membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan pekerjaannya. Karena mengharapkan sesuatu yang sempurna, jadi seorang yang perfeksionis sangat teliti dalam melakukan pekerjaannya dan tidak mengabaikan sesuatu hal yang kecil. Namun karena ketelitian tersebut, ia akan sangat lama menyelesaikan pekerjaannya. Bisa dibilang orang perfeksionis mempunyai tingkat produktivitas yang rendah. Baik, berikutnya adalah yang ketiga, selalu ingin memberikan citra dan image yang baik, tetapi cenderung mengerjakan sesuatu yang tidak perlu. Perfeksionis tidak ingin terlihat jelek di mata orang lain, oleh karena itu ia akan melakukan segala cara dan upaya untuk memberikan citra yang baik untuk dirinya dan karya yang dibuatnya. Namun karena upayanya untuk memberikan citra yang positif, ia cenderung mengerjakan sesuatu yang tidak perlu. Kita kasih contoh, misalnya seorang desainer perfeksionis nih akan fokus pada pembuatan sebuah pola yang terlalu detail, yang klien atau rekan kerjanya nggak akan menyadari atau bisa jadi nggak peduli dan nggak memerlukan itu. Nah, yang keempat, ingin semua hal berjalan dengan lancar dan baik, namun mudah depresi dan frustasi. Menginginkan hasil yang sempurna dan berjalan dengan baik, seorang perfeksionis akan bekerja lebih keras dan lebih panjang dibanding orang lain. Hal ini akan membuatnya lebih lelah dan mudah frustasi karena hasil yang dihasilkan tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kelima, menjadi pribadi yang kritis dengan memikirkan segala hal, tapi cenderung membuang waktu. Perfeksionis akan memikirkan segala sesuatu dari ujung ke ujung, dari atas ke bawah. Ia adalah orang yang kritis dan akan memikirkan semuanya matang-matang, karena ia membenci hal yang tidak berjalan dengan baik. Menjadi pemikir yang kritis itu perlu, tapi untuk beberapa situasi dan kebutuhan yang mendesak, perfeksionis akan cenderung membuang waktu lah pokoknya. Tapi di satu sisi,
menjadi perfeksionis merupakan sesuatu hal yang baik karena dapat menghasilkan kualitas pekerjaan yang sempurna. Yang menjadi perfeksionis, tapi menjadi perfeksionis akan berdampak kepada permasalahan secara sosial, misalnya ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap rekan kerja atau kuliah yang menghasilkan pekerjaan atau tugas yang sempurna. Jadi terkadang membuat rekan itu merasa tertekan. Hal ini akan berdampak kepada hubungan yang menjadi renggang dan agak kaku agak kaku. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Gordon L. Fleet dan Paul L. Hewitt kalau nggak salah yang berjudul Perfectionist in the Self and Social Context. Jadi Conceptualization, Assessment, dan Association with Psychopathology. Dia mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara perfeksionis dan masalah kesehatan mental, yaitu depresi dan gangguan seperti anoreksia nervosa dan bulimia. Lalu bagaimana cara kita mengatasi sifat perfeksionis dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini yang pertama. Jadi menjadi realistis. Terapkan pola pikir yang realistis bahwa tidak semua hal yang di dunia ini menuntut kesempurnaan. Tidak ada yang sempurna dan kamu sudah melakukan hal terbaik yang kamu bisa. Yang kedua, lihat segala sesuatu dari sudut pandang orang lain. Jadi, misalnya kamu baru selesai ujian dan nggak dapat nilai A pada mata kuliah tersebut misalnya, sebagai seorang yang perfeksionis, pastinya hal ini akan membuat kamu merasa frustasi. Jadi coba lihat orang lain yang mendapat nilai lebih rendah dari kamu, bagaimana ia bersikap, tetap terlihat ceria dan positif. Jadi nggak meraih nilai A pada sebuah mata kuliah mungkin adalah hal yang wajar karena mata kuliah tersebut memang dikenal sangat sulit, atau mungkin nggak apa-apa untuk sekali waktu kamu tidak mendapatkan nilai A, karena nilai jelek nggak membuat dunia kamu runtuh seketika juga kan. Yang ketiga, kompromi dengan diri sendiri. Punya target yang tinggi dan sempurna itu baik, tapi kamu harus kompromi dengan diri sendiri untuk turunkan standar kamu sedikit. Jadi kalau terus-menerus mengotot, mencari kesempurnaan, kamu akan lelah sendiri, capek sendiri. Kamu terus-menerus menuntut orang di sekeliling kamu untuk melakukan hasil yang sama dengan kamu. Jadi kamu akan menjadi orang yang tidak menyenangkan. Jadi tidak menyenangkan lah untuk diajak berteman atau bekerja sama. Jadi pahami kapan kamu harus menjadi perfeksionis dan kapan menjadi orang yang live in the moment and take life as it come. Jadi itu seputar sifat atau karakter yang sebenarnya sebagian orang atau semua orang sebenarnya ada bagian dari diri mereka itu adalah memiliki sifat perfeksionis. Tapi setiap orang berbeda tingkat level perfeksionisnya ini. Jadi kamu kalau merasa relate, kamu boleh komen. Atau kamu nggak relate, boleh juga komen. Oke, sampai di sini video dari gua Heru dari Media Wicara. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video gua. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video gua berikutnya. Bye.